Tuh, terakhir ya? Ini terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa walidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulama'ina wa li muassis wal masyayikh nahdlatul ulama ajma'in wa li awliya tis'ati wa li sawa ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, khususan ila ruhi murabbi ruhina Syekhuna Kahar rahimahullah, wa ila ruhi musannif muallif kitab Wasiyatul Mustafa al-Imamul Muhaqqiqin wa Zubdatul Arifin Asy-Syaikh Abdul Wahab Asy-Sya'rani Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Tebu Ireng Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Paterongan Jombang ajma'in, wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa swajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadal majlis ghafarahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majelis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine, selamat dunia akhirat, lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi wa ridallah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang kami hormati para hadirin sedaya jamaah rutin pengajian kitab Wasiyatul Mustafa, mudah-mudahan khususnya yang hadir di hadal majlis dan umumnya yang menonton mendengarkan via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wassalamah wassa'adah
wasyafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi kita sedaya angsal barokah Asyura, barokah 10 Muharram, barokah Sunnah Husain radhiyallahu an. Para hadirin ingkang minulya, monggo diniyati ngaji nuli ilmu lillahi taala halaman 24 terakhir. Ya, halaman terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali wahai Ali, sab'atun pitu min ummati fil jannah, dari umatku nanti masuk ke dalam surga. Nabi mengatakan ada 7 golongan dari umatku, kata Kanjeng Nabi, itu akan masuk fil jannah, di dalam surga. 1, syabun taibun, pemuda yang selalu bertobat. Wa man tasaddaqa siron, yang kedua, dan orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Nomor 3, wa may yu'addi sholatal duha, dan orang-orang yang selalu melakukan sholat duha. Nomor 4, wa man kana dhihabu malihi, dan orang-orang yang kehilangan harta bendanya itu lebih enteng min wafawati sholati wahidin, dari waktu sholat ya ma'al imam, bersama imam, artinya berjamaah. Wa man dama'at ainahu min khasyatillah, dan orang-orang selalu mengorekkan air mata sebab takut kepada Allah. Wa man zahamal ulama, dan orang-orang yang senang berkumpul dengan ulama fi majalisihim, di dalam majelis-majelis ulama. Para hadirin rahimakumullah, ini 7 umat Kanjeng Nabi ya yang akan masuk surga ya. Ini adalah dawuh Kanjeng Nabi. Yang pertama adalah syabun taibun, pemuda yang bertobat, pemuda selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Pemuda selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengar sebuah moto semboyan ya, muda foya-foya apa ya? Tua muda foya-foya, tua kaya raya apa ya? Mati masuk surga. Kok enak? Iya. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Kok beda-beda dewe sampean? Cek pede ini. Nah, pemuda ya. Pemuda dimaksud oleh Kanjeng Nabi ya, adalah pemuda yang walaupun dia itu tergoda oleh banyak kesenangan dunia, oleh kelonggaran waktu yang besar, oleh semangat pemuda yang membara, tetapi ya kita lihat saat niki para pemuda-pemuda Islam terutama nih itu selalu menutup mata terhadap nikmat-nikmatnya Allah yang diberikan kepadanya. Contoh ketika usia muda, ya usia muda itulah nikmati Gusti Allah. Ini disia-siakan, menutup mata tentang kepemudaannya. Jadi tidak sadar tentang usia mudanya. Mbak Maimun Zubair pernah saya share, lagi kepingin maisanya nih rodok banter, umur 17 maksimal dia kerjaan, ya dan seterusnya. Ini rumusnya Mbak Maimun Zubair. Ya. Kemudian banyak orang-orang pemuda ya menyalahgunakan karunianya, sehat gak direken ya, kemudian apa namanya, kecerdasane gak direken, dianggap biasa. Padahal yang dimiliki ketika saat pemuda itu corong ngono iku ladang emasnya seorang hamba ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang ini sewu ya, tanda-tanda para ulama mengatakan ketika pemuda itu bukan ahli tobat ya, itu kelihatan dari apa? Dia sama sekali tidak pernah ingat akhirat. Ini hati-hati.
Jadi masih muda tapi tidak pernah sama sekali eling akhirat. Tidak pernah sama sekali sholat. Eling sholat tanggal tuwek tok. Ini tanggal 6 lali sholat. Jadi lupa dengan kewajibannya, lupa dengan tanggung jawabnya akhirat nih kan. Tanggung jawab akhirat. Dan sering lupa diri. Lupa diri ku apa? Kaeling awake dhewe. Aku ki sapa ya? Wong mendem ya. Kaeling awake dhewe. Ya, lek ibu-ibu ya wajar ngendong anak kadang-kadang yang udange ngene, anake sapa rek? Anake sapa rek? Anak-anake dhewe. Lali anake sapa jare. Engko dijawab tangga anake tangga ngamuk, susah kan? Anake sapa ki rek? Anake tanggae ngamuk ya. Kemudian selalu menentang orang tua, membangkang terhadap orang tua. Padahal nyun sewu kepengin berkah ketika usia dewasa sampai tua, maka tabungan kita berbakti nang wong tua mumpung sik enom, itu pintu rezeki kita nantinya. Pintu rezeki, pintu surga, pintu rahmat, pintu ridho Gusti Allah. Iki angel sakniki zaman sakniki. Terus gampang emosian. Wah, gampang emosian. Jadi ciri-ciri yang sakniki iki disebut oleh para ulama dulu loh nggih. Ulama dahulu. Berarti niki kalau ulama dulu itu menyebut ciri-ciri seperti itu, berarti zaman sakmono sudah ada. Ya, sudah ada. Kemudian ya, usia muda, pemuda itu rata-rata mengedepankan kesenangan. Nggih, mengedepankan kesenangan. Ya niki pokoknya seneng niki. Padahal seneng oleh. Ya seneng oleh. Seneng ya oleh. Tapi kakek seneng gak apik niki. Seneng oleh, seneng oleh, tapi kakek yang seneng juga apik. Sebab nopo ana pepatah Arab mengatakan hidup yang hanya mengejar kesenangan maka itulah inti penderitaan. Sampai lek enom iku seneng-seneng tok nyun sewu. Senenge sampean meneh wis entek. Jadi umur 40, 50 iku ana seneng-seneng sampean ya, sampean jukuk wae enom. Seneng terus uripe. Ya diambil. Sebab nanti jatah kita sudah ada semua di dunia ini. Jatah rezeki ini. Jatah sembarang dijatah Gusti Allah. Lek jatah entek baru wafat. Wafat itu artinya entek. Wafat itu entek, ya entek rezekine, ya entek umure, batas wafat. Ya. Itu harus ayo sing nom-nom iki ya apa carane ya seneng oleh, seneng ya oleh, tapi aja kakean seneng. Nih direm titik direm ya. Lah, para hadirin rahimakumullah nggih. Nah, kitab Mishkatul Anwar Imam Ghazali rahimahullah sing wafat tahun 1111 Masehi, paham Mas Irwan ya Jawa, Pak? Paham? Enggak. Ini ada jamaah dari Banyumas. Mana? Sampai asli mana? Sukabumi. Nah, ini jamaah Sukabumi. Kalau itu Sukalangit. Jauh sekali Sukabumi. Nah, wis tak bahasa Indonesia. Dalam kitab Mishkatul Anwar, Imam Ghazali rahimahullah sing wafat tahun 1111 Masehi di Tus Iran niku dawuh, nggih. Niku dawuh. Orang yang istimewa adalah tobatnya di masa muda. Ya, tobatnya di masa muda. Ya. Penyesalan dosanya di masa muda itu akan melahirkan cintanya Allah. Makanya lek arek enom iku gak tahu tobat, gak tahu menyesal, gak eling akhirat, gak eling Gusti Allah, maka dimungkinkan nanti itu cintanya ke Allah kepadanya iku sakmono anae. Makanya dikatakan usia muda ini gerbang kita untuk mendapatkan banyak hal nantinya. Ini yang jarang diketahui, Ya. Kemudian wonten hadis ya, ada hadis riwayat dari sahabat ya, Amr ya.
Juga Amr bin As juga dari sahabat Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu an, ya, sing wafat tahun 719 Masehi di Basrah. Ini riwayat hadis dari Imam Ad-Dailami rahimahullah, sing wafat tahun 1115 Masehi di Baghdad. Juga sama dengan riwayat dari sahabat Salman Al-Farisi rahimahullah, sing radhiyallahu an, sing wafat tahun 659 Masehi di Madain Irak. Ya, ini kalau kita kaji dari sisi pendapat atau pernyataan, ya, Imam Abdul Mudhaffar As-Sam'ani As-Syafi'i rahimahullah, sing wafat tahun 1096 Masehi di Iran, ya, dan juga dinukil oleh Imam As-Suyuti Asy-Syafi'i rahimahullah, sing wafat tahun 1505 Masehi di Kairo Mesir. Napa hadise niki wonten juga termaktub di dalam kitab Jami'us Shaghir dan Al-Jami'ul Ahadits. Napa hadise? Ma min syai'in ahabbu ilallah min syabin taibin. Tidak ada sesuatu yang lebih dicintai Allah dari seorang pemuda yang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, kok ngono? Sebab rata-rata ya anak-anak muda niku gak mikir akhirat. Ya, gak mikir akhirat. Gak mikir masa depan, tidak mikir jangka panjang, tidak mikir konsekuensi, tidak mikir dampak dan mudarat. Yang penting senang. Ya. Nah, maksudnya gimana Allah mencintai pemuda yang selalu bertobat niki? Tobat niku para hadirin, itu yang paling asik saya baca dalam kitab kitab Haqaiqul Hadaik, ya. Niku karangannya Imam Abu Bakar Samsuddin Ar-Razi Asy-Syafi'i rahimahullah, sing wafat tahun 1261 Masehi, ya, di Mesir. Dan kitab ini sempat hilang ribuan tahun. Beliau wafat tahun 1261 Masehi, itu hilang. Dan kemudian waktu ada mahasiswa di Amerika, Indonesia, yang bernama Nazaruddin Umar, sekarang jadi imam besar Istiqlal, Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar, ya, Al-Hafidh, itu menemukan kitab para ulama Abu Bakar Samsuddin Ar-Razi di perpustakaan Amerika, ya. Dibuka-buka, dibaca, ternyata kitab itu namanya kitab kitab Haqaiqul Hadaik, kitab sufi yang luar biasa. Saya ditemukan pada tahun 2005 yang lalu oleh beliau, kemudian diserahkan kepada ulama di Indonesia, ya. Apa isinya? Dari sinilah kemudian Kiai Nasaruddin mempelajari tasawuf, sebab dia belum baca isinya luar biasa. Apa isinya? Saya tertarik dengan pesan dari kitab itu, apa? Ya, beliau mengatakan pada waktu abad 12 yang lalu ketika beliau hidup, ya, tapi sudah mengatakan begini dalam kitabnya. Di masa yang akan datang, ya, di masa akan datang, kebutuhan spiritual, kecerdasan spiritual, kecerdasan ilahiyah itu berkurang pada masa-masa yang akan datang. Jadi orang cerdas spiritual itu berkurang, kata beliau, sebab ditentukan oleh faktor-faktor global, faktor-faktor modern, sehingga banyak anak-anak muda itu kehilangan momen dia untuk berkarya untuk dirinya, ya. Jadi beliau dalam kitabnya mengatakan, ya, saatnya ketika kebutuhan spiritual itu menurun di kalangan pemuda khususnya dan umumnya di kalangan muslimin, dan ketika agama difahami dengan person orang, bukan Islamnya. Contoh begini, sampai memahami Islam itu bukan dari ulama-ulama yang mumpuni, yang alim alamah, tetapi sama terpencut dengan identitas simbol-simbol apapun, termasuk orang berjubah, orang bersorban, yang sewu, orang bernasab, sehingga saking sampai terpencut dengan beliaunya, maka sampai menganggap apapun yang diajarkan oleh mereka itu adalah Islam.
Ini sudah diprediksi oleh Imam Abu Bakar Syamsuddin Ar-Razi abad 12. Nah, saya ingat sekarang ini kan, kalau nggak mencintai saya, maka sampean tidak akan masuk surga. Kalau sampean nggak mencintai saya, maka sampean tidak bisa ketemu Rasulullah. Berapa ribuan kali sampean sholawat, tapi gak cinta saya, maka sampean terputus dari kanjeng Nabi. Inilah yang kemudian terbukti dikatakan oleh beliau abad 12, kitab Haqaiqul Hadaik. Paham ya? Jadi itu prediksi pada abad 12 yang lalu. Jadi anak-anak muda ini kepencut dengan simbol-simbol identitas ya, yang kemudian mereka terjebak dalam tempurung kotak kelapa, memahami Islam dari dalam kelapa itu. Ketika keluar dari tempurung kelapa, tidak mengakui lingkungan di luar kepala, di luar kelapa, sing dibenerna di dalam kelapa itu sendiri. Akhirnya ya fanatik buta. Fanatik buta. Jadi ayo kembali kepada ulama-ulama yang alim alamah, yang tawadhu, yang berakhlakul karimah ya. Saatnya kata beliau, ketika masa-masa itu terjadi, maka kita harus mempertajam daya rasa kita. Daya rasa dipertajam. Rasa apa? Ya ini hati kita, kepekaan kita, kemanusiaan kita, kepedulian kita, kebutuhan kita terhadap Allah. Itu juga dipertajam daya rasa, termasuk mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga kata beliau mempertajam indera kita, mata, telinga, lesan dan sebagainya. Kita pertajam sesuai dengan fungsi yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saatnya kata beliau kita menenangkan jiwa kita ya. Karena apa? Anak-anak muda sekarang jarang yang senang berzikir. Senang berzikir pun ketika pada kumpulan-kumpulan besar. Tetapi ketika sendirian tidak mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebalik. Lek ijenan ayo zikir sing banter, lek ana majelis tetep hadir. Itu ya. Kroso enggak sampean ayo? Sing ngomong dua aku abad 12. Lek ayahe ana kumpul-kumpulan banter-banter, tapi lek zikiran dhewe gak banter balas. Niki senengane majelis sing gede-gede ya, majelis cilik-cilik gak seneng. Wah niki pele. Belum tentu para hadirin. Majelis yang besar belum tentu. Sebab semua tergantung kepada apa? Kualitas ya, kualitasnya. Baik kualitas keilmuannya, kualitas sanadnya, kualitas apa? Kedekatannya dengan Allah dan ketawadhuannya, adabnya. Ini yang penting. Ya. Saya ini cuma lihat ya. Wong golek ilmu gak ndelok adab. Wah, pokoknya katut wong sing mulya, fanatik melok mulya. Ya lek sing kontutno mulya, lah lek gak mulya terus sampeyan ya apa? Bahaya ta? Ayo meningkatkan kecerdasan rasa, meningkatkan daya tajam pikiran dan menenangkan hati. Ini pesan dari Imam Abu Bakar Syamsuddin Ar-Razi Asy-Syafi'i rahimahullah. Nah, kemudian kata beliau apa? Ya, jarang anak-anak muda itu mengisi cahaya dirinya, banyak yang hanya mencari cahaya untuk menerangi di luar dirinya. Sehingga cahaya itu tidak nempel dalam dirinya. Kalau cahaya itu pergi dari dirinya, maka dirinya gelap gulita. Paham ya? Ya. Niki. Jadi makanya perlu keyakinan, perlu hidayah. Nah, kata beliau apa? Membuka mata hati. Buka mata hati, ya. Ya. Buka mata hati.
Nah, inilah kebutuhan mendesak kata beliau. Yang akan datang itu ada kebutuhan yang mendesak. Apa? Hidup yang punya rasa, hidup dengan fungsi indera yang baik, dan jangan menelantarkan daya spiritual kita. Ya, jangan. Ya. Sebab sekarang ini saya Pak, sering kita berkumpul-kumpul dengan apa? Ya orang-orang mulia dan sebagainya misalnya kan. Tapi kita rabat diri sendiri. Kenapa tidak merasa dekat kepada Allah? Seharusnya ketika dekat dengan orang mulia itu kita merasa mulia atau dimuliakan. Tetapi ketika jauh dari orang mulia itu seharusnya kita juga menjaga kemuliaan diri kita sendiri. Tapi kenapa ketika jauh dari orang yang mulia itu kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini perlu direvisi, di setting cara komputer apa? Upgrade, restart apa itu? Di restart. Sampai ketika kumpul dengan orang banyak tetap hidup spiritualnya, ketika sendiri juga tetap hidup spiritualnya. Ya. Sama-sama hidup dimanapun kita berada. Ya. Ini penting Pak. Ya. Ini penting. Ya. Ya. Kemudian kalau misalnya kita menelantarkan kesempatan untuk spiritualisasi hidup ini, maka usia muda kita akan kelewatan dan tidak sadar akan tercipta satir dalam kehidupan kita. Apa satir itu? Hijab. Semakin tebal hijab itu, maka akan semakin membatasi kita untuk dekat kepada Allah. Kalau sampeyan dekat dengan banyak orang, tambah tawadhu, tambah rendah hati, tambah duwe adab, ya, tambah duwe karomah, kemuliaan, lanjutkan. Tetapi kalau sampean kumpulan sampeyan tidak sampeyan memiliki daya spiritual, tidak semakin dekat dengan Allah, ya malah meso-meso, malah mencaci maki, malah merasa dirinya paling mulia, malah meremehkan orang lain, meremehkan ulama lain, maka saatnya sampeyan harus di-restart spiritualnya. Hati-hati. Ketika hari ini tidak di-restart, usia 40 tahun, satir ini, kata kitab ini, tebal. Angel. Apa jenenge? Lek suatu tebal angel ya, tambah angel. Ya. Nah, mumpung durung, ayo kita restart spiritual kita. Ya, dimanapun berada, tetap kita punya daya spirit yang tinggi dan tetap dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Leka di restart, ya. Cirinya begini. Kita terlalu menghormati seseorang karena nyun sewu kemuliaan, ya. Kemudian diri kita ini bukan siapa-siapa, tetapi kemudian merasa mulia seperti orang itu, maka tidak mau bergabung atau menghormati orang lain. Yakinlah nanti akan tumbuh hijab itu menjadi sifat-sifat yang buruk, dengki, iri, ya, kemudian tidak tenang, tidak cerah, ya, dan sebagainya. Ini yang dikatakan banyak orang yang tidak memiliki kebutuhan spiritual. Ya, saatnya restart. Ya, restart spiritualisasi ini restart. Ya. Para hadirin rahimakumullah, artinya janganlah kita menjadi manusia yang kehilangan kesadaran diri sendiri. Ketika nyun sewu kumpul sampai uang, sadar. Lah, ketika gak kumpul uang, semaput. Maksudnya apa mabut? Gak eling awake dhewe. Ya, ini. Jadi kecerahan, ketenangan hati harus
timbulkan kembali. Jadi kehilangan dirinya itu tidak menyesal, anak muda itu tidak menyesal. Ya. Nanti misalnya di usia tua menyesalnya, ya. Lah, kemudian ya digoda oleh berbagai sarana modernitas teknologi, ya. Dipermudah oleh banyak alat-alat untuk memuaskan kesenangan diri. Ini yang menjadi penutup tebal satir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama delok nyon sewu arek nom saiki banyak yang sing hilang kesadarannya, banyak yang jiwanya gersang, banyak yang kurang spiritualnya. Ya. Jadi penting spiritual dari start. Senang silakan senang, tapi jangan lupa spiritualisasi diri harus tetap dijaga dan ditingkatkan. Akhirnya terjadi apa? Lek anak-anak muda gersang, kebutuhan spiritualnya kurang, kemudian satirnya, hijabnya semakin tebal kepada Allah, maka ketika terjadi masalah sesuatu, senengnya tidak mampu mencari solusi, akhirnya berteriak-teriak lantang, ya, teriak-teriak lantang, ya, mengadu kemana-mana, mengutuk orang, mengutuk zaman, mengutuk rezim. Wong Jokowi yang saya gak lapor sama tuh ya. Ini ya, harus didoakan, ya, hingga banyak orang kesetanan. Ya cenderung orang awam. Kita lihat orang-orang besar lah, banyak kesetanan. Ya. Ya. Mendingan kesemutan dibanding kesetanan. Bedanya apa sebut mbek wong? Oleh wong isok kesemutan, oleh semut gak isok wongen. Nih kesok wongen. Ya. Ini jadi ayolah kata beliau, ayo masuklah ke kawasan spiritual lagi. Masuklah dalam ruang-ruang spiritual, dalam ruang-ruang ketenangan hati, dalam ruang-ruang memantapkan keyakinan, dan juga masuklah ke dalam taman hakikat jiwanya, ya. Di mana carinya? Ya diri kita sendiri. Di mana? Ya, sumbernya adalah kecerdasan spiritual atau spiritualisasi diri. Makanya Allah mengatakan, aku cinta kepada anak muda yang sering bertobat kepada Allah. Sebab arek enom itu menjaga dari maksiat dan sering bertobat kepada Allah, maka itu salah satu tanda pertama awal bahwa ada bibit-bibit Allah mencintainya. Ya. Meskipun gak ambil dosa sampean, gak tahu maksiat, tapi Allah senang sampai bertobat terus menerus tiap hari. Dengan cara apa? Gak maksiat, sering istighfar, menambah kebaikan, ya. Tidak memberi mudarat kepada orang lain. Bagian dari tobat kepada Allah. Nantinya gini, Pak, ya. Jika Allah mencintai seorang hamba, maka dosa itu tidak akan memudaratkan dirinya. Artinya anak atau orang itu tidak akan terjebak dalam dosa dan maksiat sebab dicintai oleh Allah. Lek wong seneng Gusti Allah akeh. Seneng sampeyan juga, seneng kan? Seneng Gusti Allah. Seneng Gusti Allah. Seneng Gusti Allah. Seneng. Tapi pertanyaannya, apakah Allah senang sampeyan? Lagi makom tinggi ini kan, ya. Jadi itu, jadi dawuh Nabi ngeten, ya. Atta ibu minadzambi kaman la dambalahu, ya. Orang yang bertobat, orang suka bertobat seperti orang yang tidak berdosa. Terus bertobat, terus istighfar dan sebagainya, ya. Ya. Ciri tobat nopo? Penyesalan, ya. Menyesali, kemudian segera meninggalkan, ndak baleni, kemudian bertekad untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Sebab menurut Kanjeng Nabi, inti dari taubat adalah an-nadamut taubah.
Penyesalan adalah inti dari tobat. Nyesel. Lah lek nyesel tok akeh tunggale. Tapi dimaksud an-nadamu itu adalah dia melakukan suatu kemudian berpikir antara baik dan buruknya, antara maslahat dan mudaratnya dan sebagainya, memutuskan untuk tidak meneruskan jika ada mudarat, melanjutkan jika terjadi manfaat. Ini an-nadamu taubatun. Ya. Tapi jarang. Arek enom saiki jarang sekali, ya. Jarang sekali. Enggak ono tobat tanpa penyesalan, enggak ono. Makanya yang saya boleh ngomong tobat, tapi gak akan nyesel, tidak akan terjadi pertobatan sesungguhnya. Karena an-nadamu taubatun, penyesalan adalah tobat itu sendiri. Niki para hadirin rahimakumullah. Lah kemudian apa ketika kita sudah bertobat dari 3 tadi, ya, menyesal, tidak mengulangi, kemudian merubah diri lebih baik, ditambah ditingkatkan apa? Melunasi terhadap mereka yang kita aniaya. Misalnya tahu dianiaya wong yo sepuro. Misalnya tahu nggawa barangnya koncone dibalekno. Misalnya tahu nglarakno ati yo sepuro. Jaluk halale. Itu proses-proses yang membutuhkan jiwa besar. Jiwa besar. Sama dizalimi ya apa wae. Satu saja yang dikatakan Kanjeng Nabi, eling an-nadamu taubatun, penyesalan adalah inti taubat. Pompong durung terjadi, ngalau. Jadi kalau abah kula ngoten, ya ngalau. Ternyata ada dalam kitab Haqaiqul Hada'iq. Cek nyesel. Wah, ini luar biasa. Sesuatu yang disampaikan orang tua, ulama dan sebagainya tak golei dalili, tak golei maksudnya kita para ulama. Ada ternyata. Ya Allah, ya. Luar biasa. Nah, para hadirin rahimakumullah, ya. Kemudian apa? Ditambah lagi, ya, menambal kewajiban yang pernah ditinggal. Sampai pernah enggak ninggal sholat? Ayo, jujur. Sering. Peng piro tinggal sampean? Aku takon dia pas ngaji. Saya lupa Ustaz. Enggak sholat berapa tahun dulu. Ya sampean obat nang Gusti Allah, kemudian dikodok sak mampune, sak elinge. Mumpung durung mati sampean. Tapi yang berat obat itu, ya berat. Kemudian apalagi menghindari, ya, makan makanan yang haram dan tubuh kita paksa untuk ria Allah. Ya, karena paksa gak bisa, Pak. Gak iso, harus dipaksa tubuh kita untuk melakukan riyadhah. Suwe gak wiritan rek, tak paksa wiritan. Harus dipaksa. Soalnya jiwa kita ini kata Imam Ghazali manja. Jadi tubuh kita ini manja. Harus dipaksa, ya. Harus dipaksa. Nah, dan seterusnya. Jadi kalau ingin dicintai Allah, maka yang pertama itu, ya, tobat terus menerus, ya, tobat terus menerus. Wonten dawuh Gusti Allah dan hadis qudsi, ya, bahwa Allah niku menyenangi 3 orang. Allah mencintai 3 orang, tapi lebih cinta 3 orang yang lain. Ya, kalau balik ini Gusti Allah cinta kepada 3 orang, tetapi Allah lebih cinta 3 orang yang lain. Napa? Siji, Allah seneng wong sugih loman. Seneng Gusti Allah. Tapi Allah luwih seneng asyaddu hadis luwih sangat luwih banget seneng. Luwih besar senangnya kepada orang miskin yang loman. Contohnya nih, Pak. Sampeyan sugih, ya. Sugih. Sampeyan sedekah 10.000. Kira-kira entekno donyane enggak?
Sampeyan sugih. Terus ana sedekah 10.000. Kira-kira entek dunyane enggak? Nah. Gak krasa. Lah lek wong nyun sewu, wong gak duwe. Duwe dhuwit 20.000, ge mangan sedina. Ana sedekah, dikekno 10.000. Bandinge ya apa sampeyan? Lek wong sugih 10.000 tidak menghabiskan dunianya, tapi orang miskin duit 20.000 dikasihkan 10.000 habis setengah dunianya. Ojo sombong-sombong dengan sugih sampean. Aku sumbang 5 juta, sumbang 1 miliar, sumbang macam sik. Ono ati sugih. 1 miliar tapi dipublikasi. Wah. Karo wong tukang becak, oleh becak 10.000, ana wong njaluk dikek 5.000. Separuh dunianya habis untuk ngasihkan orang. Wong sugih 10.000 gak entek dunyane. Iki dimaksud hadis niki. Paham ya? Jadi aja ngelokno wong melarat saestu. Iso-iso amal sampai sing wakeh sedekah ku mau sik kalah dicintai oleh Allah. Jadi amal apapun sing kuwat gede, tapi lek gak mengundang cintanya Allah percuma. Tetapi amal sedikit tapi Allah asyaddu, lebih mencintai, itu luar biasa. Yang pertama. Yang kedua, Allah cinta kepada fakir miskin yang rendah hati, yang tawadhu, tapi Allah lebih mencintai terhadap orang kaya yang tawadhu. Wali aneh. Ya, miskin nyun sewu tapi wis tawadhu dah. Ya, tapi Allah lebih cinta kepada orang kaya itu yang tawadhu. Angel. Akeh contoh itu. Loh, jadi pengen cintai Gusti Allah, kok angel ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga, Allah mencintai orang-orang tua yang bertobat, tapi Allah lebih banget cintanya kepada pemuda-pemuda yang sering bertobat. Iki ana peluang sik ane iki. Ana apa? Peluang, ya. Jadi itulah yang kemudian ya, kita harus kembali lagi kata beliau dalam kitab Haqaiqul Hadaik, saatnya kita restart spiritual kita agar nanti hijab-hijab itu tidak semakin tebal di kemudian hari. Paham ya? Iki sik nerangno syabun taibun. Sing nomor 1, pemuda sing sering bertobat. Cari tuwek-tuwek, gak masuk aku. Juga maksudnya ya tetap masuk. Cuma yang paling dibahas pemuda. Enggak ono nang pirang wong tuwek ono. Ya, nggih. Mugi-mugi nggih dengan penjelasan sedikit ini membawa manfaat di dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi firli wa li walidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna ilmal Qur'an wa 'allimna ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka ilman nasiru bihi kamilina fil mahyati wal amat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.